Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai future continuous tense lengkap mulai dari formula, usage, and dialogue examples. The definition atau pengertian umum mengenai future continuous tense adalah tense that is used to describe an event or action that will occur over a period of time at a specific point in the future. Atau, dengan kata lain, tenses yang digunakan untuk menggambarkan satu peristiwa atau tindakan atau kejadian yang akan terjadi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Silahkan teman-teman perhatikan timeline berikut ini. Dalam grammar bahasa Inggris, tenses dibedakan berdasarkan zona waktu, yaitu past atau masa lampau, present atau masa sekarang, dan future atau masa yang akan datang. Future continuous tense terletak pada zona future specific time seperti yang ada pada gambar berikut. The usage atau penggunaan future continuous tense adalah yang pertama, to describe interrupted actions in the future, atau untuk menggambarkan tindakan yang terputus di masa yang akan datang. Kedua, to ask a question politely about the future, untuk mengajukan pertanyaan dengan sopan tentang masa depan atau masa yang akan datang. Tiga, to describe atmosphere in the future, atau untuk menggambarkan suasana di masa yang akan datang. 4. To emphasize future plans and intentions, atau untuk menekankan rencana dan niat yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Kelima, refer to actions that are happening now and expected to continue in the future, atau mengacu pada tindakan yang sedang terjadi sekarang dan diharapkan akan berlanjut di masa yang akan datang. 6. To express actions in the progress at a specific time in the future, untuk mengekspresikan tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Terakhir, to express parallel actions or series of parallel actions in the future, untuk mengekspresikan tindakan paralel atau serangkaian tindakan paralel di masa yang akan datang. The formula atau rumus untuk future continuous tense adalah dalam kalimat affirmative, rumusnya subject plus will or shall plus be plus verb ing atau verb ing. Dalam kalimat negatif, subject plus will or shall plus not plus be plus verb ing atau verb ing. Dalam kalimat tanya, rumusnya will or shall plus subject plus be plus verb ing atau verb ing. Jangan lupa ditambah dengan tanda tanya. Untuk membedakan, penggunaan will and shall dalam kalimat future adalah berdasarkan subjeknya. Subjek untuk will adalah I, you, they, he or she, we, dan it, atau kata ganti benda. Sedangkan untuk shall adalah hanya dua, yaitu I and we. Time signals atau sinyal waktu yang digunakan dalam future continuous adalah 1. At the same time tomorrow. At the same time tomorrow. Pada waktu yang sama besok. 2. At blank o'clock tomorrow. At blank o'clock tomorrow. Pada pukul bla 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 besok.
ketiga, at this time next week, or next month, or next year. At this time next week, or next month, or next year. Pada saat seperti ini, pada minggu, atau bulan, atau tahun depan. 4. By this time tomorrow. By this time tomorrow. Pada waktu seperti sekarang besok. Examples 1. To describe interrupted actions in the future. Atau untuk menggambarkan tindakan yang terputus di masa yang akan datang. Dalam kalimat positif, they will be playing tennis when you come tomorrow. They will be playing tennis when you come tomorrow. They ini adalah subjek, kemudian diikuti oleh will, be, plus verb ing atau verb ing, di mana verb di sini adalah kata play. Dalam kalimat negatifnya berubah menjadi they will not be playing tennis when you come tomorrow. They will not be playing tennis when you come tomorrow. Kita sisipkan tanda not. Jadi they adalah subjek, diikuti dengan will, not, be, and verb ing. Kemudian kita ubah menjadi kata tanya. Will they be playing tennis when I come tomorrow? Will they be playing tennis when I come tomorrow? Will kita pindahkan ke depan, kemudian diikuti oleh they sebagai subjek, be, kemudian playing atau verb ing, verb ing. Di bagian paling belakang, jangan lupa kita tambahkan tanda tanya. Example 2. To ask a question politely about the future. Atau untuk mengajukan pertanyaan dengan sopan tentang masa depan atau masa yang akan datang. Karena to ask atau untuk menanyakan, maka contohnya dibuat hanya dalam satu kalimat, yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contoh kalimatnya, will you be bringing your friend to the party tonight? Will you be bringing your friend to the party tonight? Will diletakkan di paling depan, kemudian diikuti oleh you sebagai subjek, be, and then bringing atau verb ing. Example 3. To describe atmosphere in the future, atau untuk menggambarkan suasana yang kira-kira akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya dalam kalimat positif berikut ini. When I arrived at the party, everybody will be celebrating, some people will be dancing. Ketika saya tiba dalam pesta, semua orang akan merayakan, dan beberapa orang akan menari-nari. Everybody ini adalah subjek, kemudian diikuti oleh will, be, and celebrating as a verb ing, di mana verb dasarnya adalah celebrate. Kemudian kata people ini adalah subjek, diikuti oleh will, be, and dancing as a verb ing, di mana kata dasarnya atau verb dasarnya adalah dance, menari. Example 4. To emphasize future plans and intentions. Atau untuk menekankan rencana dan niat yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Contohnya, dalam kalimat positif, he will be coming to visit us next week. Dia akan datang mengunjungi kita minggu depan. Kata he will ini biasa disingkat dengan he'll. He di sini dia sebagai subjek. Kemudian diikuti oleh will, be, and coming as a verb ing, di mana verb dasarnya adalah kata come, datang. Dalam bentuk negatif, kalimatnya menjadi he will not be coming to visit us next week.
dia tidak akan mengunjungi kita minggu depan. He as a subject, kemudian diikuti will, not, be, and coming as a verb ing. Dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalimatnya menjadi will he be coming to visit us next week? Akankah dia datang mengunjungi kita minggu depan? Di mana kata will kita pindahkan ke depan, diikuti oleh he as a subject, and then be, and then coming as a verb ing. Example 5. Refer to actions that are happening now and expected to continue in the future. Dalam contoh kalimat positif, unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years. Sayangnya, permukaan laut masih akan naik dalam 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan laut yang akan naik ini adalah satu peristiwa yang masih terjadi pada saat ini dan kira-kira masih akan berlanjut sampai 20 tahun ke depan. Sea levels as a subject, kemudian diikuti oleh will, still as a adverb, jadi bisa diletakkan di antara will and be. Kemudian diikuti oleh be and then rising atau verb ing, di mana verb dasarnya adalah rise. Example 6. To express actions in progress at a specific time in the future. Atau untuk mengekspresikan tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya dalam kalimat positif, at 12 o'clock tomorrow, we will be having lunch at school. Pada jam 12 siang besok, kita akan makan siang di sekolah. We as a subject, and then followed by will, be, and having as a verb ing. Dalam kalimat negatif menjadi at 12 o'clock tomorrow, we will not be having lunch at school. Pada jam 12 siang besok, kita tidak akan dapat makan siang di sekolah. We as a subject and then followed by will, not, karena ini kalimat negatif, and then be, and then having as a verb ing. Dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalimatnya menjadi will we be having lunch at 12 o'clock tomorrow? Akankah kita makan siang pada jam 12 besok? Will diikuti oleh we as a subject, and then be, and then having as a verb ing. Example 7. To express parallel actions or series of parallel actions in the future. Atau untuk mengekspresikan tindakan paralel atau serangkaian tindakan paralel di masa yang akan datang. Contohnya, dalam kalimat positif, he will be watching television and she will be cooking the dinner. Dia, laki-laki, akan menonton televisi dan dia, perempuan, akan memasak makan malam. Hal ini menunjukkan adanya dua tindakan berbeda yang terjadi pada satu waktu atau disebut dengan tindakan paralel. He as a subject and then will diikuti be and watching as a verb ing. Kemudian ada konjungsi and atau dan. Kemudian diikuti oleh future continuous lagi, yaitu she will be cooking the dinner. She as a subject and then will, be, and cooking as a verb ing. Dalam kalimat negatif, he will not be watching television and she will not be cooking the dinner. Dia tidak akan menonton televisi dan dia, perempuan, tidak akan memasak makan malam. He as a subject followed by will, not, karena ini kalimat negatif, and then be and watching or verb ing. Kemudian sama ada konjungsi atau conjunction
and then she as a subject, will, not, be, and cooking as a verb ing. What are you doing next week? I'll be going to New York. Wow, great. Where are you staying? I'll be staying at the W in Manhattan, and I'll be arriving at Wednesday night. It sounds like fun. Will you get to see a Broadway show? Unfortunately, I have a lot of business meetings to go to. I won't be able to have time to see a show.